Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di hadapan kita sudah ada makalah dari kelompok 9 KPI 1. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan pada makalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup bagus. 9 daftar pustaka atau 9 referensi. Kemudian saya lihat di penulisannya juga sudah bagus menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Jadi kalau menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, ketika memasukkan footnote atau daftar pustaka itu akan langsung terekam DOI-nya, doi.org. Nah, itu sudah terekam. Ini namanya DOI. Sebentar, saya ingin menunjukkan namanya DOI. Jadi setiap jurnal itu ada kodenya, namanya DOI. Kalau kita membuat footnote secara manual tidak akan terekam seperti ini. Tetapi jika menggunakan footnote secara otomatis akan terekam. Jadi ada kodenya. Kemudian ada nama jurnalnya, seperti itu. Baik, untuk daftar pustaka saya kira sudah cukup bagus. Saya saja ini mungkin harus dicek lagi ya. Ada tulisan Cinanya di sini, harus dilihat lagi. Langsung saja kita ke halaman paling depan. Pada kata pengantar, saya kira tidak ada masalah. Pada kata pengantar, langsung saja daftar isi. Daftar isi cukup rapi, hanya saja masih transliterasi belum digunakan. Asbabul wurud, ini bahasa Arab. Jika ditulis dengan tulisan Latin maka harus ditulis dengan transliterasi. Bab pendahuluan sudah cukup bagus. Pada rumusan masalah 1, 2, 3, 4, 5, tujuan juga 5. Nah, ini sudah benar. Contoh nomor 5, bagaimana dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, ini ada typo, harusnya di kemudian spasi. Tujuannya menjelaskan dakwah Rasulullah di Madinah. Kemudian yang pertama, apa hadis yang menekankan dakwah secara bertahap? Menjelaskan hadis yang menekankan dakwah secara bertahap. Memang makalah ini bertujuan untuk memahami bahwa Rasulullah itu ketika berdakwah ada tahapan-tahapannya. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang larangan khamar, syariat turun sebanyak 3 kali atau 3 tahapan. Jadi tidak serta-merta langsung khamar atau arak itu diharamkan. Kemudian perintah-perintah seperti puasa Ramadan itu baru diterapkan ketika sudah di Madinah tahun 2 Hijriah. Jadi ketika di Mekah itu masih belum ada puasa Ramadan. Jadi di Mekah itu puasa wajibnya itu puasa Asyura. Kemudian ketika tahun 2 Hijriah puasa Ramadan disyariatkan, puasa Asyura itu menjadi sunnah. Kemudian yang kedua tujuannya menjelaskan asbabun nuzul hadis yang menekankan bahwa yang ketiga menjelaskan kandungan hadis yang menekankan dakwah secara bertahap. Keempat menjelaskan tahapan-tahapan dakwah Rasulullah dan menjelaskan dakwah Rasulullah di Madinah.
Hadis yang menekankan dakwah secara bertahap diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam lafadznya. Dari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'ad ke Yaman. Maka ia bersabda, sesungguhnya akan datang kepadamu satu kaum dari ahli kitab, maka serulah kepada mereka untuk menyatakan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya. Dan apabila mereka telah mentaatinya, maka ajarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk bersedekah. Nah, jadi pertama yang diperintahkan yaitu syahadat terlebih dahulu. Kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah. Diambilnya kekayaan dari para orang kaya, kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Itu maksudnya zakat. Dan apabila mereka telah mentaati itu, bagimu kemuliaan dari harta mereka, serta berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, bahwasannya tidak ada hijab antaranya dan Allah. Ini bahwasannya itu double N, bahwasannya, jadi N-nya ada dua. Jadi dari hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan orang yang mau masuk Islam untuk bertasyahadat terlebih dahulu, kemudian untuk bersedekah atau mengeluarkan zakat. Dan itu diajarkannya bertahap, tidak langsung semua kewajiban seperti puasa, haji dan seterusnya, tidak langsung dalam satu waktu atau daf'ah wahidah, tetapi bertahap. Dengan bertahap tersebut, maka orang-orang yang masuk agama Islam itu lebih mudah untuk mempelajari Islam dan tidak merasa berat dalam mengamalkan ajaran Islam. Asbabul wurud. Apa sih asbabul wurud itu? Sebab Rasulullah SAW mengucapkan atau bersabda terhadap hadis ini. Memberi tahapan dalam berdakwah juga pernah dilakukan Nabi Muhammad ketika mengutus salah satu sahabatnya, Mu'ad bin Jabal, untuk berdakwah ke Yaman tahun 10 Hijriah. Rasulullah SAW itu meninggal tahun 12 Hijriah. Berarti ini bukan 12 tetapi 11 Hijriah. Ini berarti setahun sebelum Rasulullah meninggal. Menjelang Haji Wada, sekitar 4 bulan sebelum wafat Rasulullah SAW. Ya, berarti 10 Hijriah, Rasulullah wafat 11 Hijriah, 4 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Haji Wada ini berarti bulan, karena haji itu Dzulhijjah. Kemudian Mu'ad bin Jabal tidak ditugaskan untuk ketika digabungkan dengan kata kerja maka harus disambung. Mu'ad bin Jabal tidak ditugaskan untuk tidak mengajarkan agama Islam secara sekaligus, melainkan cara bertahap. Ini sudah benar, berangsur-angsur tanpa adanya paksaan. Ini sebab sababul wurud dari hadis ini. Jadi ini sudah bagus sekali makalahnya. Saya lihat substansinya sudah bagus. Dari pembahasan hadis pertama tadi itu sudah mengena, dan tadi juga disebutkan sababul wurud dari hadis tersebut. Jadi yang diharapkan dari hadis ini supaya kita memahami bahwa cara berdakwah itu bertahap, tidak langsung sekaligus. Jadi kalau kita mengajarkan kepada seseorang yang baru masuk Islam, itu juga harus bertahap. Jangan sedikit-sedikit, kalau salah langsung dimarahi. Karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan seperti itu. Fase dakwah Rasulullah pertama sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, ini di Mekah. Kemudian dakwah terang-terangan di tengah penduduk Mekah. Jadi Rasulullah didakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Dimulai dari sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, kemudian terang-terangan. Kemudian Rasulullah SAW
berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Ini di luar Mekah. Nah, jadi kalau kita lihat syariat itu Al-Quran dan hadis. Kalau kita lihat syariat itu ketika Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, ayat-ayat yang turun itu kebanyakan ayat tentang tauhid, tentang akidah, tentang mengesahkan Allah. Sedangkan ayat-ayat tentang waris, ayat-ayat tentang hudud atau hukuman-hukuman itu turunnya 13 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah di Makkah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, baru turun ayat tentang warisan, baru turun ayat tentang hukuman-hukuman hudud, baru turun ayat atau syariat tentang keluarga dan seterusnya. Jadi dengan adanya syariat yang berangsur-angsur, itu kaum muslimin mudah untuk memahami. Syariat yang berangsur-angsur itu, ayat yang turun berangsur-angsur, itu juga memudahkan para sahabat untuk menghafal Al-Quran. Jadi berbeda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran yang turunnya sekaligus. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang yaitu seperti kaumnya Nabi Musa, kemudian kaumnya Nabi sebelum Nabi Muhammad kebanyakan, itu ketika turun sekaligus itu berat untuk menjalankannya, pertama. Kedua, untuk memahami atau bahkan menghafal itu susah. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu turunnya bertahap. Setiap turun, para sahabat langsung memahami, langsung belajar kepada Rasulullah dan menghafalnya. Sehingga ketika wahyu terakhir turun, para sahabat hampir semua hafal. Para sahabat hafal karena ya hikmah dari turunnya yang bertahap itu tadi. Jadi ketika turun dihafalkan, ketika turun dihafalkan, ketika turun dihafalkan sampai lengkap. Itu memudahkan untuk para sahabat menghafal Al-Quran dan memahaminya. Dan para sahabat terkadang tidak pindah ke ayat yang lain sebelum ayat tersebut benar-benar difahami. Nah, seperti itu hebatnya para sahabat. Baik, periode dakwah di Madinah. Dakwah di Madinah ini hanya 10 tahun. Tetapi dakwah di Madinah hebatnya Rasulullah SAW membangun pondasi negara Islam dalam waktu hanya 10 tahun, di mana pada waktu itu orang-orang Persia, orang-orang Romawi itu sudah berkuasa dengan kerajaannya. Tetapi ketika Rasulullah SAW membangun pondasi negara Islam, walaupun dengan waktu 10 tahun, mampu mengalahkan kerajaan Romawi maupun Persia, walaupun tidak zaman Rasulullah ya, tetapi pondasinya sudah dibangun ketika zaman Rasulullah dan diteruskan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab, Islam benar-benar meluas sampai Persia pun jatuh. Baik, secara umum bagus untuk makalah KP1 ini. Semoga dapat dipertahankan kualitasnya. Dari segi penulisan, dari segi transliterasi tadi sudah bagus juga. Ketika menulis kata mu'ad itu zalnya z titik atas, itu sudah sesuai dengan transliterasi. Untuk tugas silahkan kalian mengetik pada browser kalian s.id ptdpn s.id/ptdpn. Ini kesimpulannya pada makalah ini. Daftar pustaka sudah bagus, transliterasi juga sudah bagus, sudah rapi, substansi sudah mengena. Kalau perlu ditambahkan lagi hadis-hadisnya, diperbanyak. Untuk
hadisnya, karena kita belajar hadis-hadis dakwah. Meskipun kalian tidak menemukan di buku-buku, kalian bisa langsung merujuk kepada kitab hadis. Contoh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Jadi untuk revisi tinggal menambah hadis lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.